Pagi, Bu. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabar kalian sehat-sehat? Ya? Sehat, Bu. Baiklah, alhamdulillah semua pada sehat semua. Hari ini adakah yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Nihil, Bu. Baiklah, nihil berarti hadir semua, sehat semua ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, setelah melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita akan membahas teks anekdot. Kita masih melanjutkan dari teks anekdot yang kemarin, tapi hari ini kita akan mempelajari KD menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini nanti ada dua KD, yaitu KD menganalisis struktur teks dan kebahasaan teks anekdot, dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, di sini nanti kalian akan, tujuan pembelajaran ini adalah kalian mampu menganalisis, yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaannya, serta menentukan ciri-ciri kebahasaannya dan menjelaskan isi teks anekdot. Nah, di sini kalian membaca dulu terlebih dahulu. Kita akan sekedar mengingatkan bagaimana macam-macam struktur teks anekdot. Nah, kemarin masih ingat ya pengertian teks anekdot itu apa? Nah, teks anekdot itu adalah cerita singkat dan lucu, digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, di sini teks anekdot mempunyai fungsi mengomunikasikan, menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, di sini fungsinya teks anekdot. Nah, Ibu mempunyai contoh teks anekdot. Nah, di sini kalian bisa simak, bisa baca terlebih dahulu. Ini judulnya Aksi Maling CCTV. Nah, silakan kalian membaca dulu teks ini. Baiklah, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah, ini saya berikan contoh lagi. Contoh mengidentifikasi struktur teks anekdot itu ada struktur anekdot ada apa aja? Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan juga koda. 5 struktur tersebut harus ada di dalam teks anekdot. Itu wajib. Jadi abstrak itu biasanya pendahuluan yang menyatakan latar belakang, gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi itu merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, nanti adanya konflik dan peristiwa utama, itu di orientasi. Sedangkan di krisis nanti akan ada kelihatan inti peristiwa teks anekdot tersebut. Nah, setelah krisis nanti akan ada reaksi. Itu reaksi dari tanggapan respon dari seorang tokoh di situ bisa ditemukan di reaksi. Nah, yang terakhir itu koda. Koda itu penutupan penutup atau kesimpulan pertanda berakhirnya cerita tersebut. Nah, itu koda. Jadi kelima hal ini harus ada di struktur di teks anekdot. Nah, ini ada contoh yang
dari teks anekdot. Yang pertama, nah di sini ada teks aksi maling. Ini seorang warga melapor kemalingan. Itu merupakan abstraksinya. Nah, selanjutnya kalian bisa baca. Ada abstraksinya, orientasinya, krisis, reaksi, dan koda. Nah, di sini sudah jelas. Ada pertanyaan dari sini, dari contohnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Oke, baiklah, kalau tidak, kita lanjutkan. Ini mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Menganalisis struktur itu ada 5. Yang pertama biasanya menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Sedangkan yang keempat menggunakan kata kerja biasanya. Yang kelima menggunakan kalimat seru. Nah, ini menjadi ciri-ciri kebahasaan teks anekdot itu ada 5 ini. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan menganalisis ciri teks kaidah kebahasaannya. Judulnya teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, di sini diterangkan banyak sekali ada unsur kebahasaan, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat retorisnya juga ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, serta penggunaan kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, di sini ada contoh kalimatnya masing-masing yang merupakan ciri-ciri tersebut sudah dipetakan, jadi lebih mudah. Adakah pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada menyusun teks anekdot. Ini nanti bagian nanti. Nah, setelah itu kalian kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan latihan lembar soal, latihan untuk mengerjakan di lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian bisa menemukannya di Google Classroom nanti atau di WhatsApp, nanti bisa diunduh. Tapi di sini bisa saya berikan contohnya, print out-nya ya. Baiklah, ini kalian kerjakan. Terlebih dahulu kalian bisa mengakses di Google Classroom, di Google Form yang sudah saya kirimkan melalui WhatsApp. Nah, sekarang kalian kerjakan. Nanti kita akan mempresentasikan, memberi kesimpulan dari mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dan struktur anekdot melalui Google Form. Jadi nanti tugas akan dikumpulkan di situ dan saya akan mereview melalui WhatsApp grup ya. Menganalisis, mengidentifikasi struktur teks anekdot itu melalui berbagai teks. Dari video teks anekdot dari kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengetahui strukturnya, menyebutkan, menemukan atau menjelaskan ciri-ciri kaidah kebahasaannya dengan baik. Nah, kalian bisa pelajari dulu di rumah, searching lewat internet, mencari referensinya lewat internet, nanti bisa untuk menyusun teks anekdot untuk pertemuan berikutnya. Ya berarti ya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada berarti kita akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mengerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.